Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nurfaisin. Saya di sini sebagai mahasiswa PLP di SMA 13 Semarang yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ini merupakan materi dari kelas 10 semester 1. Untuk kompetensi dasarnya 3.2, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. 4.2, menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian konsep perubahan dan keberlanjutan. Siswa dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan dan keberlanjutan. Siswa dapat menganalisis makna perubahan dan makna keberlanjutan dalam sejarah. Siswa dapat menyajikan secara tertulis kesimpulan tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Dan yang terakhir itu ada, siswa dapat menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna perubahan dalam sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan didefinisikan sebagai hal atau keadaan berubah, peralihan, pertukaran. Perubahan diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Untuk contoh perubahannya ini seperti perubahan sistem pemerintahan di Prancis pada tahun 1789. Yang semula Prancis berbentuk pemerintahan monarki berganti menjadi pemerintahan republik. Contoh lain dari perubahan ini itu di Nusantara sendiri. Pada masa lampau, Nusantara itu terdapat banyak kerajaan-kerajaan yang menguasai daerah masing-masing. Setelah runtuhnya beberapa kerajaan-kerajaan tersebut, lalu muncullah kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat, terutama dari 4 negara, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Setelah mengalami masa kolonialisme yang cukup lama, itu Indonesia berhasil memerdekakan dirinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan menandakan bahwa Indonesia itu merdeka dari kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu. Untuk jenis perubahannya itu ada 2, yaitu evolusi dan revolusi. Untuk evolusi sendiri, yaitu perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan deretan kecil, perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Contohnya itu ada evolusi manusia purba dari food gathering menjadi food produksi. Manusia purba yang semula dari food gathering menjadi food produksi itu memerlukan waktu yang lama. Itu bisa mencapai puluhan ribu tahun. Yang semula manusia purba itu mengumpulkan makanan hingga menjadi memproduksi makanan. Selanjutnya untuk revolusi yaitu perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Contohnya itu ada revolusi industri yang pada masa ini itu mencapai tahap keempat. Revolusi industri sendiri itu pertama kali muncul pada abad ke-18, ditandai dengan munculnya mesin uap. Untuk tahap revolusi industri yang 2.0 itu ditandai dengan penemuan energi listrik yang dapat menggantikan energi uap tadi. Sedangkan untuk revolusi industri 3.0 itu ditemukannya chip yang bisa mesinnya itu bergerak sendiri atau otomatis. Sedangkan untuk tahap 4.0 itu sudah muncul robot yang dapat membantu pekerjaan manusia. Untuk faktor penyebab perubahannya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri yaitu perubahan dalam kehidupan manusia juga disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal dan faktor eksternal yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri.
yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan. Untuk faktor internalnya itu ada bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, perkembangan dalam masyarakat, dan revolusi dalam masyarakat. Pertama, kita akan membahas tentang bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk. Bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk ini bisa kita anggap sebagai perubahan penduduk ya. Karena ya kan perubahan penduduk itu bisa bertambah maupun mengurang. Jadi kita sebut saja sebagai perubahan penduduk. Perubahan penduduk berarti bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu masyarakat. Hal itu bisa disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian. Namun juga bisa karena adanya perpindahan penduduk, baik transmigrasi maupun urbanisasi. Transmigrasi dan urbanisasi dapat mengakibatkan tambahnya jumlah penduduk daerah yang dituju, tetap berkurangnya jumlah penduduk daerah yang ditinggalkan. Akibatnya terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, seperti munculnya berbagai profesi dan kelas sosial. Selanjutnya itu ada penemuan-penemuan baru. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu, berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Penemuan baru yang menyebabkan perubahan pada masyarakat ini itu meliputi beberapa proses, yaitu mulai dari discovery, invitation, dan inovasi. Yang pertama kita akan membahas tentang discovery. Discovery yaitu suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Unsur baru itu dapat berupa alat-alat baru ataupun ide-ide baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang invitation, yaitu bentuk pengembangan dari suatu discovery. Sehingga penemuan baru itu mendapatkan bentuk yang dapat diterapkan atau difungsikan. Discovery baru menjadi invitation apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru ini dalam kehidupan nyata di masyarakat. Selanjutnya untuk inovasi atau proses pembaruan, yaitu proses panjang yang meliputi suatu penemuan unsur baru, serta jalannya unsur baru dari diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai oleh sebagian besar warga masyarakat. Selanjutnya setelah penemuan-penemuan baru ini ada konflik dalam masyarakat atau pertentangan dalam masyarakat. Suatu konflik atau yang kemudian disadari dapat memecahkan ikatan sosial biasanya akan diikuti dengan proses akomodasi yang justru akan menguatkan ikatan sosial tersebut. Apabila demikian, maka biasanya terbentuk keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelum terjadi konflik. Contohnya konflik antar teman di sekolah. Konflik dapat mengubah kepribadian orang-orang yang terlibat di dalamnya, misalnya jadi murung, pendiam, tidak mau bergaul, dan lain-lain. Namun apabila orang-orang yang terlibat konflik sadar akan hal itu, maka mereka akan berusaha untuk memperbaiki keadaan itu akan lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya itu ada yang terakhir dari faktor internal ini, itu ada revolusi dalam masyarakat. Revolusi di Indonesia pada 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Hal itu diikuti dengan berbagai perubahan, mulai dari lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Setelah membahas tentang faktor internal, kita akan membahas tentang faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri itu ada beberapa, yaitu mulai dari lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh budaya masyarakat lain. Kita akan membahas tentang yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik atau kita bisa anggap sebagai faktor alam, yaitu faktor yang ada di sekitar masyarakat, berubah bagi manusia. Alam mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupannya. Misalnya alam mempunyai nilai estetika yang mendorong manusia untuk cinta kepada alam. Alam sebagai sumber penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian. Serta alam menjadi sumber kesehatan dan keindahan, serta hiburan atau rekreasi. Mengingat pentingnya alam bagi kehidupan manusia, maka sudah sepatutnya kita menjalin keselarasan dengan alam.
keselarasan dengan alam ini kita bisa contohkan itu seperti penanaman 1.000 pohon, serta reboisasi yang akan menjaga kerindingan hutan di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya masih banyak manusia-manusia yang malahan menebang pohon untuk kepentingannya mereka sendiri. Yang akibat penebangan pohon sembarangan pun akan terjadi kerusakan alam, yang pada musim hujan itu akan terjadinya banjir di daerah tersebut. Selanjutnya itu ada peperangan. Peperangan yang terjadi antara negara yang satu dengan negara yang lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar, baik seluruh wujud budaya atau sistem budaya, sistem sosial, unsur-unsur budaya fisik, maupun seluruh unsur budaya, mulai dari sistem pengetahuan, teknologi, ekonomi, bahasa, kesenian, sistem religi, dan kemasyarakatan. Perubahan-perubahan itu umumnya terjadi pada negara yang kalah perang, karena biasanya negara yang menang cenderung untuk memasarkan nilai-nilai, budaya, cara-cara, dan lembaga kemasyarakatannya kepada negara tersebut. Dan yang terakhir itu ada pengaruh budaya masyarakat lain. Pengaruh budaya masyarakat lain itu terjadi apabila yang pertama, apabila terjadi hubungan primer, maka akan terjadi pengaruh timbal balik. Di samping dipengaruhi, suatu masyarakat akan mempengaruhi masyarakat yang lain. Untuk yang kedua, itu apabila kontak kebudayaan terjadi melalui sarana komunikasi massa seperti radio, televisi, majalah, atau surat kabar yang lain. Dalam hal ini pengaruh kebudayaan hanya terjadi sepihak, yaitu pengaruh dari masyarakat yang menguasai sarana komunikasi massa tersebut. Yang ketiga, apabila dua masyarakat yang mengalami kontak kebudayaan mempunyai taraf budaya yang sama, terkadang yang terjadi yaitu justru cultural animosity, yaitu keadaan di mana dua masyarakat yang meskipun berkebudayaan berbeda dan saling hidup berdampingan itu saling menolak pengaruh dan satu dengan kebudayaan yang lainnya. Dan yang terakhir itu, apabila dua kebudayaan bertemu, salah satunya mempunyai taraf yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah proses imitasi, yaitu peniruan unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang telah maju oleh kebudayaan yang masih rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong perubahan. Faktor pendorong perubahan. Faktor pendorong perubahan sendiri itu ada 4, yaitu orientasi ke depan, penduduk yang heterogen, sistem masyarakat, yang terbuka, sistem pendidikan yang formal dan maju. Untuk faktor penghambat perubahan sendiri itu ada 3 ya, yaitu yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu baik, dan yang ketiga itu ada kurangnya hubungan antar masyarakat. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang makna keberlanjutan dalam sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keberlanjutan berarti berlangsung terus-menerus, berkesinambungan. Rangkaian peristiwa yang terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan, sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan lainnya. Adapun konsep berkelanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa sekarang dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di sini tuh ada contoh dari perkembangan. Berkembang sendiri itu berarti berkembang masyarakat dapat terjadi apabila kelakuan masyarakat bergerak dengan mengubah perilaku dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Di sini dicontohkan itu perkembangan Jakarta tempo dulu dan perkembangan Jakarta pada masa sekarang. Di situ terlihat beda pengaruhnya. Yang di Jakarta tempo dulu itu sedikit adanya
kendaraan bermotor, dan di Jakarta sekarang itu sangat ramai sekali. Dan selanjutnya itu pada zaman dulu itu tidak ada gedung-gedung gedung-gedung yang berlantai tinggi, sedangkan untuk Jakarta pada masa sekarang sangatlah banyak. Selanjutnya untuk pengulangan. Pengulangan adalah proses di mana suatu kejadian yang telah terjadi pada masa lampau terjadi kembali pada masa sekarang. Di sini itu dicontohkan remigrasi tempo dulu dan transmigrasi pada masa ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan. Penerapan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun masa lalu bukanlah suatu masa yang tersendiri dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.